Shalom NDC People, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali satu topik yang mungkin personal banget ya buat banyak dari kita. Ini dari materi Revive tanggal 13 Februari, tentang prinsip-prinsip mengasuh anak. Coba kita jujur-jujuran dulu deh. Pernah nggak sih ada di titik itu, di mana balita kita sengaja gitu numpahin makanannya lagi? Atau, anak usia sekolah susah banget dibangunin pagi. Atau yang remaja, jawabnya ketus, tatapannya itu loh. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa tetap sabar di tengah situasi kayak gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan yang menarik dari pembahasan kita hari ini adalah cara pandangnya. Setiap momen gesekan, setiap ujian kesabaran, itu sebenarnya bukan gangguan, tapi justru sebuah kesempatan. Kesempatan ya? Iya, kesempatan buat kita, orang tua, untuk jadi cerminan karakter Tuhan yang pertama kali mereka lihat, dan yang paling konsisten. Wow, itu dalam banget ya. Setiap gesekan adalah undangan. Oke. Mari kita bedah. Poin pertama yang mendasar banget dari Efesus 6, sumber ini bilang, anak-anak itu sebenarnya bukan milik pribadi kita. Secara teologis sih masuk akal ya. Tapi jujur deh, rasanya itu melawan insting kita sebagai orang tua kan. Rasa memiliki, rasa melindungi, gimana tuh? Tentu, insting itu alami banget. Nah, disinilah ayat hafalan hari ini jadi pegangan kita. Mazmur 127 ayat 3. Dikatakan di sana, anak itu milik pusaka daripada Tuhan. Milik pusaka Tuhan. Betul. Artinya peran kita ini bukan pemilik, tapi lebih kayak Manajer. pengelola. Coba bayangin deh, kita ini dipercaya mengelola aset paling berharga di surga, yaitu hati seorang anak. Kalau mindsetnya gitu kan, beban jadi kehormatan. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan atas prestasi mereka, tapi atas cara kita merawat hati mereka. Saya suka banget analogi manajer itu. Dan materi ini kasih contoh yang unik untuk model ini. Hubungan Rasul Paulus sama Timotius disebutnya parenting rohani. Paulus kan tegas ya soal kebenaran, tapi nadanya itu selalu hangat. Dia manggil Timotius anakku yang sah dalam iman. Tepat sekali. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, model ini sebenarnya jadi kunci untuk ngerti peringatan di Efesus 6 ayat 4. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Oke. Ini bukan sekedar jangan teriak-teriak, bukan. Sumber ini bilang ada dua pemicu utama kemarahan anak. Pertama, disiplin yang rasanya cuma menghukum, bukan mendidik, bukan memulihkan. Anak tuh pinter loh bedainya. Benar, mereka tahu niat kita. Iya kan? Kedua, dan ini yang paling nyelekit mungkin ya, itu saat mereka lihat kita nggak melakukan apa yang kita ajarkan. Oh, standar ganda. Nah itu dia, itu racun. Jadi, model Paulus Timotius itu bukan soal niru kata-katanya ya, tapi meniru keseimbangannya antara kebenaran dan kasih. Artinya, justru di saat kita lagi capek banget, pengennya marah, karakter anak itu malah dibentuk dari cara kita menahan diri. Atau pas kita pengennya langsung ceramah, karakter mereka dibentuk dari kemauan kita untuk, dengerin dulu sudut pandang mereka. Sekecil apapun itu. Tepat. Intinya itu menjaga martabat mereka. Bahkan saat mereka salah. Karena tujuan disiplin kan bukan bikin mereka merasa jelek, tapi bawa mereka kembali ke jalan yang benar. Disinilah hikmat hari ini dari Revive jadi penutup yang kuat banget. Kasih tanpa disiplin akan menghasilkan anak yang rapuh dan kehilangan arah. Sedangkan disiplin tanpa kasih akan menghasilkan anak yang memberontak dan tawar hati. Ini benar-benar perjalanan meniti tali ya buat kita semua. Nggak ada formula ajaib. Adanya cuma bergantung sama hikmat Tuhan setiap hari. Keseimbangan. Itu tujuan kita bersama. Sebagai pengingat dan penguat buat Anda hari ini, mari kita ingat lagi ayat hafalan dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Kalau Anda mau terhubung lebih dalam lagi, kami undang Anda untuk bergabung dengan komunitas Core NDC. Caranya gampang, tinggal unduh aplikasi NDC di Google Play. Tuhan Yesus memberkati.